Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Niat ingsun barang-barang ngaji ben uripe tambah arti dadi menungsa sing berbakti marang tuntunane Kanjeng Nabi, gawe seneng wong tua sing ngopeni, hormat para guru lan para kiai, mati urip oleh ridhone Gusti, mlebu swarga diladeni widadari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillah, kita lanjut tafsir surat Yasin. Mulai ayat 71 sampai dengan 75 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum mukhbarun. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau, apa toh ora podo ningali, ora podo weruh sapa wong-wong kafir, anna setun Allah iku khalaqna wis ndadekaken sapa ingsun lahum kanggo para menungsa kabeh mimma saking barang amilat kang agawe opo aidina kekuasaan ingsun gawe an'aman ing piro-piro raja kaya fahum mongko tawi menungsa laha marang an'am maring raja kaya mau iku malikuna podo miliki kabeh. Apakah orang-orang kafir dan semua umat manusia tidak melihat sesungguhnya kami Allah telah menciptakan bagi mereka apa yang telah diperbuat, apa yang telah dikerjakan dengan kekuasaan kami ciptakan untuk mereka umat manusia binatang ternak yang kemudian mereka memilikinya. Ini arti ayat 71. Ay mimma tawallaina khalqahu bi aidina bi ghairi i'anati ahadin. Artinya apa? Allah telah
menciptakan salah satu bentuk fasilitas hidup dengan segala kekuasaannya. Allah telah menciptakan salah satu fasilitas hidup untuk umat manusia yang berupa an'am, binatang-binatang ternak. Yang itu Allah ciptakan biaidina, makna aslinya dengan tangan kami, tapi arti dalam hal ini adalah kami ciptakan dengan segala kemahakuasaan kami, bi ghairi i'anati ahadin, tanpa bantuan satu orang pun. Mutlak Allah yang menciptakan binatang-binatang ternak tersebut. Alam yarol mungkiruna anna khalaqna lahum biqudratina dawab. Apakah orang-orang yang mengingkari itu tidak melihat, tidak merenungkan bahwasanya kami Allah telah menciptakan binatang-binatang ternak, bahkan sampai dengan hewan-hewan melata, ya, yang berukuran kecil. Semua itu diciptakan oleh Allah biqudratina, katanya, dengan kekuasaan kami. Apa yang dimaksud binatang-binatang ternak pada ayat ini? Mislal faros minal farsi, mislal farsi, seperti halnya kuda, wal bihol dan bihol, wal khimar, wal fil gajah, wal jamal onta, wal ghanam kambing, wa ghairiha dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita ingat, ya, perlu kita jadikan pelajaran bahwa Allah tidak sekedar mewujudkan kita ke alam dunia ini, ya, namun Allah juga memberikan fasilitas sekaligus, fasilitas hidup kepada kita, yang diantaranya adalah binatang-binatang ternak itu Allah ciptakan. Lantas manusia miliki itu binatang-binatang ternak. Nah, lantas peruntukannya untuk apa saja, punya fungsi apa saja, gitu loh. Allah sediakan fasilitas binatang-binatang ternak itu untuk apa saja. Lantas Allah uraikan pada ayat berikutnya 72. Wa dzallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Wa dzallalna, kemudian kami tundukkan binatang-binatang ternak tersebut lahum, bagi umat manusia, termasuk orang-orang kafir saat itu. Faminha, maka di antara binatang-binatang ternak tersebut, rukubuhum, ada yang menjadi kendaraan bagi mereka, alat transportasi. Wa minha, dan di antara binatang ternak itu juga yakulun, ada yang mereka konsumsi, ya. Jadi sebagian ada yang menjadi alat transportasi, sebagian ada yang menjadi sarana konsumsi umat manusia. Ana sing ditumpaki, ana sing dipangan, ya. Bahkan ya ana sing ditumpaki ya plus dipangan, ya. Ini salah satu bentuk fasilitas hidup. Nah, kalau kita kembangkan konteks sekarang, ya, bagaimana Allah memberikan, ya, akal manusia, potensi akal kepada manusia yang lantas melahirkan ilmu pengetahuan, teknologi. Lantas sekarang
dengan anugerah akalnya manusia mampu menciptakan alat-alat transportasi. Itu sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Dulu kalau saya sekolah dari sini ke Sulawesi, ya repotnya kari numpak pit sing curug ngidul, anginnya sing kidul, posisinya manjat, ya kan. Nah, bocah saiki kun ngepit mana mau, ya kan. Ya, pengennya kepenak, nggak dimecet, gitu loh. Kami lantas tundukkan binatang-binatang ternak tersebut yang sebagian lantas ada yang menjadi kendaraan untuk umat manusia dan sebagian ada yang dikonsumsi. Aisakhornaha tegese nundukaken ingsun Allah ing an'am. Artinya Allah telah tundukkan binatang-binatang ternak tersebut lahum untuk umat manusia. Fayahmiluna 'alaiha. Kemudian lantas umat manusia memuat, mengangkut ya, apa yang menjadi bawaan-bawaannya 'alaiha di atas binatang-binatang ternak tersebut. Wa yasukuna dan mereka menggiring binatang ternak itu, mengajak binatang ternak itu haitsu sya'u kemanapun yang mereka kehendaki. Ada yang dijadikan sebagai fasilitas untuk berdagang, ya. Ada yang menjadi fasilitas untuk pertanian dan lain sebagainya. Haitsu sya'u, ya. Bagaimanapun juga manusia yang menghendaki, kemanapun manusia inginkan, apapun yang manusia harapkan, ini terfasilitasi. Wal muradu mimma yakulun ay ma yukalu lahmuhu au ja'alnahu ma'kulan. Adapun yang dimaksud dengan apa yang mereka makan, ay ma yukalu lahmuhu, ada di antara binatang ternak yang dagingnya dikonsumsi. Ay ja'alnahu ma'kulan, artinya kami jadikan sebagian binatang ternak itu sebagai yang dikonsumsi oleh umat manusia. Ya, sapi, ya kambing, kalian mau bikin sate apa mau bikin kambing guling, ya kan? Besok insya Allah khataman ada ayam guling lah, ya. Ya minimal pitik loh, biar khataman langka apa aja. Nah ini semuanya fasilitas hidup, ya, yang memang patut untuk kita syukuri. Walahum fiha manafi'u wa masyarib. Walahum lan iku tetap ayat 73. Masih peruntukan, ya, fasilitas binatang ternak yang diberikan oleh Allah. Tadi sebagian ada yang dijadikan alat transportasi, ada yang dijadikan sebagai konsumsi. Nah, pada ayat 73 masih seputar, ya, fasilitas tersebut. Walahum lan ikut tetap kedua para menungsa fiha ing dalam an'am, ing dalam binatang ternak mau manafi'u utawi piro-piro kemanfaatan, wa masyarib lan piro-piro omben-ombenan. Afala yashkurun, apa tah ora padha gelem syukur sapa para menungsa, khususe wong-wong kafir. Bagi umat manusia di dalam binatang ternak tersebut terdapat kemanfaatan-kemanfaatan dan minuman-minuman, masyarib, ada yang dimakan, dikonsumsi, ada yang diambil, ya, kemanfaatannya dalam bentuk minuman, ya. Akeh saiki anake wong dadi anake sapi karena nggal dina nginunge susu sapi, ngono lho. Wa masyarib, bahkan juga sekarang muncul apa itu
kambing yang khusus untuk perahan juga ada, ya kan, air susu kambing. Lah ini beberapa kemanfaatan yang diberikan oleh Allah. Lah dari semua itu fasilitas anugerah yang diberikan oleh Allah, ini baru Allah bicara satu bentuk, binatang ternak. Ini peruntukannya saja sudah macam-macam. Dari mulai transportasi, ya, konsumsi, ya, baik untuk dimakan, untuk diminum, untuk alat instrumen pertanian dan lain sebagainya. Di akhir ayat 73 Allah bertanya, afala apakah umat manusia tidak bersyukur, gitu loh. Ini Allah mempertanyakan kepada kita, ya, untuk kita jawab bersama. Nah, jawaban kita tentu orang mukmin, ya kita sebisa mungkin mensyukuri itu semuanya. Nah, berbeda dengan sebagian manusia yang lain. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Orang-orang yang suka mengkufuri nikmat justru bukannya matur nuwun yang mereka sampaikan kepada Allah, bukannya rasa syukur, malah justru mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, dalam konteks dulu justru kenapa mereka tidak matur nuwun ke Allah? Malah justru mereka mengambil berhala-berhala sebagai sembahan. Oleh karena itu pada ayat 74, ya, Allah bahas sebagian manusia itu, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsorun. Wattakhadhulan agawe sapa menungsa khususe wong-wong kafir min dunillah saking saliyane Allah alihatan ing sesembahan la'allahum supaya wong-wong kafir iku yunsorun padha den tulungi dening berhala-berhala sing den sembah. Mereka justru menjadikan selain Allah alihah. Mereka jadikan selain Allah patung-patung, berhala-berhala, ya, sebagai alihatan, Tuhan. Ya. La'allahum yunsorun, mereka mengira sembahan-sembahan itu akan menolong mereka, baik dalam kehidupan dunianya maupun akhiratnya. Aihum taroku ibadatullah. Artinya ayat ini bagaimana maknanya? Ayat 74 surat Yasin. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsurun. Hum taroku ibadatullah. Mereka malah justru meninggalkan ibadah kepada Allah. Alladzi huwa rabbul alamin. Yang mana Allah adalah Tuhan semesta alam, wa rabbu hadhi ni'mah, dan Tuhan semua nikmat yang telah dianugerahkan kepada umat manusia. Wa abadu, dan mereka justru menyembah min dunillah selain Allah alihatan Tuhan, litamna'ahum, dengan harapan sembahan-sembahan itu mampu menghalangi mereka, menolong mereka min adabillah, dari siksa Allah. Mereka menganggap bahwa sembahan mereka justru mereka itulah yang akan mampu menolong mereka min adabillah. Ya, padahal wahum la yastati'una nasrohum. Allah sanggah pada ayat 75 anggapan orang-orang kafir bahwa berhala-berhala yang mereka sembah, patung-patung yang mereka sembah mampu menolong diri mereka. Lantas Allah sanggah pada ayat 75, la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. La yastati'una, ora bakalan podo mampu opo alihatan, sembahan-sembahan orang kafir tersebut. Mereka tidak bakalan mampu nasrohum ing nulungi wong-wong kafir. Wahum utawi kabeh sembahan berhala lahum kedua wong-wong kafir iku jundun, bala tentara atau teman, ya, mukhdorun kang bakal den tekaake kabeh ing neraka. Ayil kufaru tegese wong-wong kafir lil asnami
marang pira-pira berhala yahburuna iku padha nekani sapa kufar bil ibadati kelawan nyembah indaha ing dalem sandinge asnam fit dunya ing dalem dunya. Allah menegaskan pada ayat 75 ya, sekali lagi apapun yang disembah oleh orang-orang kafir, apapun yang menjadi sembahan orang-orang kafir, kalau kita tarik dengan era sekarang, apapun yang dituhankan oleh umat manusia, yang didewa-dewakan oleh umat manusia, entah itu jabatan, entah itu uang, entah itu harta benda, la yastati'una nasrahu. Ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa uang segalanya kan. Ya. Mereka-mereka yang punya karakter jiwa materialis pragmatis, bahwa kesuksesan hidup diukur dari segi materi. Ada sebagian ya masyarakat kita yang memandang bahwa nilai harkat martabat manusia ya, itu diukur dari segi materi. Ini salah besar. Ya. Seolah-olah mereka punya anggapan bahwa dengan bekerja keras terkumpullah harta benda yang banyak dan dengan itu dia akan mampu meraih kesenangan hidup, kebahagiaan hidup. Nyatanya mana? Tidak ada. Maka saya sering kan menyampaikan, silahkan kalian kejar itu duit, kalau memang duit bisa mendatangkan ketenangan. Silahkan kalian kejar itu jabatan, kalau memang jabatan bisa menghadirkan ketenangan. Silahkan kalian kejar itu yang namanya materi, kalau memang materi bisa membuahkan ketenangan. Silahkan Anda kejar itu yang namanya cinta, kalau memang cinta bisa mendatangkan ketenangan. Tidak bakalan. Apapun selain Allah yang ada di dunia ini gak bakalan bisa mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki, kecuali setelah kita semuanya mampu bersandar secara totalitas kepada Allah. Silahkan kalian jadi orang yang kaya raya, tapi hati tetap bersandar kepada Allah. Ya. Oleh karena itu saya sering sampaikan, ya, jangan suka bersandar pada pagar yang gampang roboh, tapi bersandarlah kepada pagar yang kokoh. Ya, orang selama ini ya bangga dengan harta bendanya, ya, yang kapanpun saatnya ya itu sangat-sangat mungkin akan berpindah ke lain tangan, kepada orang lain. Orang sementara waktu banyak yang bangga dengan jabatannya, ya, toh ada masanya dia akan pensiun, ya kan? Ada sebagian manusia yang bersandar kepada kesuksesan anaknya, lah kalau tidak di PHK, ya. Oleh karena itu kunci ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki adalah manakala kita hatinya sudah mampu bersandar secara totalitas kepada Allah. Ya, ini kata kunci. Yang saya maksud pagar yang kokoh adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada tidak ada tetap tenang. Ya. Ana duit langka duit gen pada bae. Bisa badanan ora badanan ya pada bae. Ana klambi anyar langka klambi anyar ya pada bae. Iya kan? Nah, ini yang harus kita tanamkan sejak sekarang itu. Nah, orang-orang kafir menganggap bahwa sembahan mereka kelak akan mampu nasrohu menolong mereka. Padahal kata Allah, hum wa hum lahum jundum muhdharun. Baik orang kafirnya maupun apa yang mereka sembah, berhala-berhala itu semuanya, patung-patung itu semuanya akan dihadirkan kelak di neraka bareng. Oleh karena itu di sini ada kalimat keterangan hadhihi fil akhirah yu'ta kullu ma'budin min dunillah wa ma'ahu adba'uhu alladzina abaduhu kulluhum jundun muhdharuna finnar. Justru di akhirat kelak semua yang disembah selain Allah, ya,
itu akan dihadirkan bareng dengan orang-orang yang mengikutinya, bareng dengan orang-orang yang menyembah sembahan-sembahan tadi. Kulluhum jundun muhdharuna finnar, sama-sama akan dihadirkan, dimasukkan ke dalam neraka. Ya, orang-orang kafir bareng akan dibakar dengan berhala-berhalanya. Itu loh. Ya, sama dengan era sekarang. Ya. Selagi orang tidak punya rasa syukur kepada Allah, jauh dari nilai ibadah kepada Allah, sama ya akan dibakar dengan duitnya, akan dibakar dengan jabatannya, akan dibakar dengan ya harta bendanya yang selama ini mereka dewakan. Ya, mudah-mudahan sesukses apapun kalian kelak gitu ya, mudah-mudahan kesuksesan kalian tidak membuat kalian terlena, justru menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kalian bertambah sukses, bertambah pula rasa syukur kalian kepada Allah. Ya, ini harapan Islam seperti itu. Ya, oleh karena itu dari ayat 71 sampai dengan 75 ini ada beberapa catatan ya. Satu, di antara tanda kebesaran Allah adalah diciptakannya binatang ternak. Sebagai bentuk fasilitas hidup. Ini catatan dari ayat 71 sampai dengan 75. Di antara tanda kebesaran Allah adalah diciptakannya binatang ternak sebagai salah satu fasilitas hidup. Bisa kalian kurung baik sebagai alat transportasi maupun konsumsi gitu. Nah, kalau kita kembangkan sekarang ya Allah anugerahkan kita sepeda motor, mobil, sampai dengan odong-odong ya kan. Yang kedua, orang-orang kafir justru tidak mensyukuri fasilitas tersebut. Orang-orang kafir justru tidak mensyukuri fasilitas tersebut. Akan tetapi mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan atau sembahan. Catatan yang terakhir, apapun yang menjadi sembahan umat manusia selain Allah, apapun yang menjadi sembahan manusia selain Allah tidak akan mampu memberi pertolongan. Justru mereka semua akan dikumpulkan bersama di dalam neraka. Kalau kita tarik dengan kondisi sekarang, apapun yang didewakan, dibanggakan oleh umat manusia selagi itu bersifat duniawi, ya, apapun yang dibanggakan, didewakan oleh umat manusia selain Allah tidak akan memberikan kemanfaatan sedikit pun selagi mereka tidak mampu memanfaatkan untuk menjadi sarana ibadah kepada Allah. Ya, maka di dalam 15 pesan moral itu saya tuliskan, jadikan segala apa yang kita miliki dan alami sebagai kendaraan untuk meraih keridhaan dan kerelaannya. Coba kalian nanti cari.
Ya, saya ulang, jadikan segala apa yang kita miliki dan alami sebagai kendaraan untuk meraih keridhaan dan kerelaannya. Ya, apapun yang kita miliki mudah-mudahan kita bisa menjadikan sarana, ya, menjadikan semua itu sebagai fasilitas untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan demikian kesimpulannya, ya, apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan bisa bermanfaat sedikit pun kecuali kalau kita mampu memanfaatkan semua itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Itu kesimpulannya. Saya kira itu, insya Allah besok kita khataman, ya, ayat 76 sampai dengan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun udfi biha kharwal wabail hadima al-mustafa wal murdada wa banahuma wa Fatima ilahana ja'altana lidinika wa rasulika mustajiban wa munjia bifadli aliyatin nawa bifatihah arsyid fi afi sinina birushdika wajudika sabid ala uyunina fi qalbina bimakkata wa madinah hadad du'a fasidna fi hayatina hikman wa ilman nafi'a wa hubbana nahmaduka ya Rabbana ala ni'amil 'azama wa sallallahu al-mustafa wa ala alihi wa sallama wa sallallahu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.